Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pagi hari ini silahkan kalian buka pelajaran tema 5, subtema 1, pembelajaran ketiga halaman 20. Untuk pagi hari ini kita belajar tentang letak geografis. Letak geografis Indonesia itu apa sih? Sebelum kita masuk ke letak geografis Indonesia, terlebih dahulu kita pahami dulu apa sih itu letak geografis. Letak geografis itu adalah letak suatu daerah atau negara yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi, ya, itu namanya letak geografis. Di sini letak geografis Indonesia itu terletak atau berbatasan dengan dua benua. Yang pertama adalah benua Asia dan benua Australia. Yang kedua, Indonesia itu berbatasan dengan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan negara-negara lain. Contohnya di sini adalah Malaysia, terus Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan terakhir adalah Australia. Itu adalah negara-negara yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia, ya. Setelah itu, negara Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Kenapa disebut negara kepulauan? Karena di Indonesia itu mempunyai banyak sekali pulau-pulau besar atau pulau-pulau yang ada di Indonesia. Pulau-pulau besar apa saja yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah Pulau Jawa, terus Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan terakhir Pulau Papua. Nah, di situ adalah beberapa pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Terus selain itu di pulau-pulau itu juga ada pulau-pulau kecil. Contohnya di sini adalah pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia adalah Pulau Nias, terus Pulau Siberut, terus Bangka Belitung, terus Madura, Bali, Lombok, Flores, dan Halmahera, ya. Itu adalah pulau-pulau kecil yang ada di negara Indonesia. Bisa dipahami? Lanjut, silakan dibuka halaman 25, ya. Untuk pagi hari ini kita pelajaran selanjutnya yaitu tentang peristiwa Sumpah Pemuda, ya. Peristiwa Sumpah Pemuda itu terjadi pada tahun 1928. Sumpah Pemuda ini adalah salah satu peristiwa penting yang ada dalam sejarah negara Indonesia. Ya, peristiwa ini adalah peristiwa yang menyadarkan bahwa rakyat Indonesia pada saat itu dijajah oleh Belanda. Nah, terjadilah Sumpah Pemuda ini pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Ini dibentuklah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini intinya adalah menggerakkan atau membangkitkan semangat para rakyat Indonesia, pemuda-mudi Indonesia untuk merdeka. Pengen merdeka. Saat itu negara Indonesia dijajah oleh Belanda. Jiwa semangat rakyat Indonesia pada saat itu membara, ya, pengen segera merdeka, ya. Para pemuda Indonesia bersatu, baik itu berbeda agama, berbeda suku, terus berbeda adat istiadat, tetap bersatu untuk meraih apa? Untuk meraih agar Indonesia itu merdeka, bebas dari penjajahan Belanda, ya. Terus sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara yang merdeka, bebas dari penjajah. Saat itu udah, ayo kita bersatu agar Indonesia itu merdeka. Itu dinamakan, saat itu namanya adalah Sumpah Pemuda. Terus isinya apa saja dalam isi Sumpah Pemuda? Silakan buka halaman 25. Di situ adalah isi dari Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu adalah isi dari Sumpah Pemuda. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itu pertama kali lagu di Indonesia Raya diperdengarkan.
yang itu diciptakan oleh W.R. Supratman atau yang disebut dengan W.G. Rudolf Supratman. Ini mengingatkan bahwa semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu untuk membuat negara Indonesia itu menjadi negara yang merdeka dan berkedaulatan, ya. Setelah Indonesia merdeka, lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lanjut, silakan buka halaman 29. Ya. Nah, perhatikan. Nah, halaman 29 kali ini kita masuk pada pembelajaran keempat, yaitu Indonesia sebagai negara maritim dan agraris, ya. Indonesia itu memiliki letak geografis yang unik daripada negara-negara yang lain di Asia Tenggara, ya. Kawasan ini dengan seksama ada di peta Indonesia. Nah, salah satunya negara kepulauan di Indonesia ini adalah dia berbentuk negara maritim. Kenapa disebut negara maritim? Yaitu karena Indonesia itu memiliki luas lautannya yang lebih luas daripada daratannya. Jadi lautan yang ada di Indonesia itu lebih banyak, lebih luas daripada daratannya. Maka disebut negara Indonesia itu adalah negara maritim. Terus yang kedua adalah negara Indonesia itu juga merupakan negara agraris. Mengapa? Karena negara agraris ini sebagian penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian, disebut negara agraris. Banyak sekali penduduk Indonesia yang bermata pencarian sebagai petani, maka Indonesia disebut sebagai negara agraris, ya. Lanjut, buka halaman 30, ya. Nah, di sini selain itu negara agraris ini juga sangat cocok untuk bertani, bercocok tanam, berkebun, ya. Nah, Indonesia juga mempunyai banyak sekali gunung Merapi yang masih aktif, ya. Abu vulkanik dari gunung Merapi yang meletus itu dapat menyuburkan tanaman yang ada di sekitarnya, ya. Jadi mereka para penduduk yang berada di lereng gunung memanfaatkan tanah yang subur itu untuk ditanamin sayuran, ya. Sehingga disebut juga sebagai negara agraris karena banyak sekali rakyat Indonesia yang bermata pencarian sebagai petani, ya. Lanjut, silakan dibuka halaman 33. Nah, di sini adalah kita belajar tentang usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI. NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada saat itu di situ ada yaitu pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara yang tidak lepas dari pengasuh berdirinya organisasi Budi Utomo. Selain Sumpah Pemuda, ada organisasi lain yaitu namanya organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ini lahir pada tanggal 20 Mei 1908. Ya, yaitu organisasi ini berdasarkan pemikiran seorang mahasiswa lulusan dari dokter, sekolah dokter yang pada saat itu disebut dengan Stovia, yang bernama adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo, ya. Dr. Wahidin ini mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Dari kita berjuang perang itu dirubah menjadi berjuang melalui pendidikan, ya. Ini adalah ide dari Dr. Wahidin. Terus ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa Stovia juga yang bernama Sutomo, ya. Pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama Indonesia yang disebut dengan Budi Utomo. Terus di situ adalah perjuangan Dr. Wahidin dan Dr. Sutomo ini berusaha untuk membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu, yaitu pentingnya persatuan dan kesatuan tanpa perlu mempersalahkan perbedaan suku dan agama. Jadi saat itu Dr. Wahidin dan Dr. Sutomo ini yaitu mengubah pola pikir yang ketika kita berjuang melawan penjajah itu menggunakan kekerasan dirubah menjadi pendidikan, ya. Nah, di situ mereka berjuang yaitu dengan cara mempersatukan rakyat Indonesia. Kita tidak memperdebatkan antara perbedaan suku, ras dan agama ataupun istiadat, ya. Saat itu maka dia sementara pembangkitan pemuda Indonesia itu ditandai dengan
peristiwa Sumpahnya Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Itu disebut ketika pertama kalinya lahir yang disebut dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu diperingati setiap tanggal 28 Oktober ya. Itu adalah lahirnya Sumpah Pemuda. Tadi ya pendiri dari Sumpah Pemuda di situ adalah apa? Siapa? Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin. Lanjut silakan buka halaman 34. Nah, di sini ya. Nah, untuk melawan kekuatan asing muncullah perlawanan masyarakat dari segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh gagah berani. Contohnya di situ adalah Jenderal Sudirman. Terus Bung Tomo ini merupakan contoh dua dari sekian banyak tokoh nasional yang berani melawan penjajah. Jadi banyak sekali pahlawan-pahlawan Indonesia. Contohnya tadi adalah Jenderal Sutomo, Jenderal Sudirman, Bung Tomo ya. Nah, terus setelah itu dia berani itu melawan penjajah. Tokoh tersebut berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Pada saat itu usaha mempersatukan bangsa ini sering terancam oleh gerakan masyarakat yang ingin memecah belah pada saat itu, pada ingin mandiri sendiri, pada ingin merdeka sendiri. Contohnya di situ adalah gerakan Aceh Merdeka, GAM, atau disebut dengan GAM, gerakan Aceh Merdeka, yang pada saat itu berada di Aceh. Dia pengen merdeka. Pada saat itu adalah masanya adalah masa Orde Baru ya. Jadi pengen merdeka Aceh. Setelah masa Orde Baru selesai digantikan dengan masa reformasi. Pada saat itu para pemimpin nasional pada masa itu berusaha keras melakukan perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Pada saat itu presidennya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, presiden Indonesia yang keempat ya, berupaya agar tidak ada terjadi perpecahan, atau pada saat itu Aceh ingin merdeka ya, adanya gerakan GAM atau gerakan Aceh Merdeka. Atas jasa Presiden Abdurrahman Wahid pada saat itu, jadi Aceh sekarang masih tetap bersatu dengan negara Indonesia ya. Lanjut silahkan dibuka halaman 38. Nah, di sini adalah daur hidup hewan. Pada pelajaran ini kita sudah pernah diajarkan dulu pas lagi di kelas 4 ya. Pada kelas 4 kita telah belajar tentang daur hidup hewan ya. Perubahan ekosistem itu dapat mempengaruhi perkembangbiakan ya. Jadi perubahan iklim lingkungan setempat bisa mempengaruhi perubahan ekosistem. Terus tahapan perubahan dan perkembangan suatu hewan disebut dengan daur hidup. Jadi perubahan perkembangbiakan pada makhluk hidup itu disebut dengan daur hidup. Terus di sini ada yang mengalami perkembangbiakan atau pertumbuhan perubahan sempurna, ada yang mengalami tidak sempurna ya. Di dalam daur hidup ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh kembangnya disebut hewan mengalami metamorfosis. Di sini adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk sempurna disebut dengan metamorfosis. Terus hewan yang tidak mengalami pertumbuhan secara sempurna ya, ada juga tadi ada yang mengalami secara sempurna, perubahan bentuk secara sempurna, dan ada yang tidak sempurna. Yang sempurna dinamakan metamorfosis. Metamorfosis itu ada yang sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu contohnya adalah daur hidup kupu-kupu ya, sempurna. Lihat di situ daur hidup kupu-kupu. Di situ yaitu kupu-kupu itu daur hidupnya adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu itu berkembang biak yang pertama yaitu dengan cara bertelur. Kemudian telurnya menetas ya menjadi ulat atau larva ya. Tuh di situ ada yaitu dari telur menetas menjadi ulat atau larva. Terus kemudian setelah menjadi ulat dia menjadi kepompong atau pupa, disebut dengan pupa. Setelah kepompong dia
dia menetas ya, kepompongnya menetas berubah menjadi kupu-kupu kecil, kemudian dia menjadi kupu-kupu dewasa. Itu adalah contoh metamorfosis sempurna. Tadi adalah kupu-kupu dan katak. Ya. Terus selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna di bawahnya. Di situ adalah terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tidak terlalu berbeda-beda setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva. Larva itu adalah ulat, dia tidak mengalami ulat dan tidak mengalami pupa atau mengalami kepompong. Contohnya apa? Ini adalah contohnya kecoa di situ tuh. Dari telur kemudian dia menetas menjadi kecoa kecil, kemudian beberapa kali dia berubah kulitnya kemudian menjadi kecoa dewasa. Itu adalah daur ulang dari kecoa. Terus selanjutnya halaman 39 ya. Nah, halaman 39 perhatikan di situ adalah daur hidup ikan ya. Selain serangga dan katak, hewan lain yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tidak mengalami perubahan bentuk sempurna. Contohnya apa? Di situ adalah jenisnya, contohnya adalah ikan dan kadal. Di situ perhatikan daur hidup dari ikan. Yang pertama itu adalah ikan itu bertelur, kemudian menjadi ikan kecil, terus kemudian menjadi ikan besar atau dewasa. Kadal juga begitu. Di situ adalah dari kadal bertelur, dia kemudian menjadi anak kadal, kemudian menjadi kadal dewasa. Itu adalah daur hidup ikan dan kadal. Ini adalah contoh metamorfosis tidak sempurna karena dia tidak mengalami larva dan pupa. Larva itu adalah ulat, pupa itu adalah kepompong ya. Lanjut. Silakan buka halaman 45. Nah, di sini adalah halaman 45. Ini adalah tentang tangga nada mayor. Kemarin kita sudah bahas ya, tangga nada mayor dan minor. Kita diulangi lagi, silakan dibaca sendiri. Di situ ada contoh-contoh dari lagu, yaitu contohnya Syukur ciptaan H. Mutahar. Yang kedua adalah lagu Terima Kasihku ciptaan Sri Widodo ya. Silakan kalian nyanyikan sendiri di rumah, belajar menyanyi. Lanjut buka halaman pembelajaran ke-6. Di sini adalah perubahan ekosistem ya. Nah, ini perubahan ekosistem salah satunya disebabkan oleh karena iklim ya. Indonesia itu mempunyai dua iklim. Yang pertama adalah Indonesia itu mempunyai dua musim. Pertama adalah musim hujan, yang kedua musim kemarau. Iklim yang ada di Indonesia itu adalah iklimnya tropis atau panas. Negara Indonesia dikatakan iklim tropis karena Indonesia terletak di antara garis khatulistiwa ya. Jadi Indonesia itu iklimnya panas atau tropis ya. Silakan kalian baca sendiri ya, halaman 49 tentang perubahan ekosistem ya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.